Hai guys, Rizna di sini. Jumpa lagi di Make Guna Channel. Nah, Instagram saya tuh saat ini lagi dipenuhi tentang tayangan peluru, roket, asap, api, teriakan, ribut, dan sebagainya. Gerah banget lah lihat kekacauan sana sini. Si negara adidaya Rusia lagi garang-garangnya ke negara tetangganya yang lagi panik, Ukraina. Ada apa sih Putin sampai ngotot ngancam negara-negara lain? Akankah terjadi Tahun 1991 setelah Ukraina merdeka, Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States atau CIS. Jadi CIS ini tuh komunitas independen negara-negara bekas Uni Soviet. Tapi lama-kelamaan Ukraina menganggap bahwa CIS ini adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada Desember 1994, setelah Perang Dingin berakhir, Ukraina, Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia sendiri setuju untuk menghormati kemerdekaan dan kedaulatan perbatasan Ukraina. Kesepakatan ini adalah imbalan untuk Ukraina karena udah ngapus senjata nuklir yang diwarisinya dari Uni Soviet. Dikutip dari CNBC, di Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership yang juga dikenal sebagai Perjanjian Besar. Jadi perjanjian ini tuh si Rusia mengakui perbatasan resmi Ukraina termasuk semenanjung Crimea, kawasan hunian bagi mayoritas etnis Rusia di Ukraina. Pada tahun 2003, saat Vladimir Putin menjadi presiden Rusia, Rusia mulai membangun bendungan di Selat Kerch dekat Pulau Tuzla, Ukraina. Wah, Rusia kayaknya udah mulai PDKT nih. Tapi Ukraina tuh melihat ini sebagai upaya Rusia untuk menetapkan ulang perbatasan nasional. Mulai tuh terjadi krisis diplomatik yang cukup besar di antara kedua negara ini. Tapi konflik akhirnya bisa diselesaikan setelah kedua presiden bertemu. Ketegangan tuh kembali meningkat saat pemilihan presiden Ukraina di tahun 2004. Nah, di sini Rusia terang-terangan mendukung salah satu paslon yaitu Viktor Yanukovych. Ya karena memang Viktor ini tuh pro terhadap Rusia. Pemilihan itu dinilai curang, sempat terjadi demonstrasi besar-besaran selama 10 hari dengan tuntutan agar diadakan pemilihan presiden ulang atau dikenal dengan istilah Revolusi Orange. Nah, akibat keributan ini pemungutan suara dibatalkan. Separah itu ya. Tahun 2008 di sini mulai tambah panas nih. Presiden Amerika Serikat saat itu George Bush mendorong Ukraina untuk memulai proses bergabung dengan NATO. Ya tentu saja Putin keluar-keluar dong tentang hal tersebut. Tapi rencana Bush kemudian digagalkan oleh Jerman dan Prancis. Pada pertemuan puncak NATO di Bucharest, Rumania, sempat nih dibahas kembali mengenai akses keanggotaan Ukraina. Lagi-lagi ini memicu kemarahan Rusia. Wah, pantas saja sih Rusia geram dengan NATO ya. Nah, karena gagal gabung dengan NATO, Ukraina tuh pakai cara lain untuk meningkatkan hubungannya dengan Barat, yakni membuat rencana perdagangan Uni Eropa. Wah, Ukraina kayaknya diam-diam mulai kecantol nih sama NATO dan kawan-kawan. Yang dimaksud dengan Barat atau bangsa Barat itu adalah Uni Eropa atau Eropa bagian Barat ya, seperti Austria, Belanda, Jerman, dan lain-lain. Tapi juga termasuk Inggris, ada Amerika dan Kanada juga, plus Australia. Tapi di tahun 2010, Yanukovych menang di pemilihan presiden Ukraina dan di tahun 2013 dia memberhentikan pembicaraan tentang rencana perdagangan dengan Uni Eropa untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Rusia. Hubungannya pasang surut udah kayak harga minyak goreng aja. Keputusannya itu memicu protes besar-besaran selama berminggu-minggu di Ukraina. Nah, hal ini membuat presiden yang pro-Rusia itu akhirnya mundur. Sebelumnya kemenangannya dibatalin, sekarang malah digengserin. Saat si Yanukovych jatuh, nah di sini nih Rusia mulai menggunakan kekosongan kekuasaan ini untuk mencaplok Crimea, negara bagian Ukraina di tahun 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, bagian Donetsk dan Luhansk untuk menentang pemerintah Ukraina. Ya. Yanukovych kemudian melarikan diri ke Rusia dan telah dimakzulkan. Dimaksudkan ini tuh adalah sebuah proses penjatuhan dakwaan oleh sebuah badan legislatif secara resmi terhadap pejabat tinggi negara. Rusia lalu merespon hal ini dengan mengirimkan pasukan khusus untuk menguasai situs-situs strategis di semenanjung Crimea, Ukraina. Nah guys, tahun 2014 inilah Rusia mulai jor-joran ingin invasi wilayah Ukraina.
Pada Maret 2014, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani perjanjian yang menggabungkan Crimea ke Rusia. Aneksasi ini nih yang bikin krisis diplomatik terburuk antara Barat dan Rusia sejak jatuhnya Uni Soviet. Mulai deh tuh pemberontakan dalam tubuh Ukraina di bulan April. Pemberontakan pro-Rusia meledak di kawasan timur industri Ukraina. Separatis pro-Rusia di Donetsk dan Luhansk menyatakan wilayah mereka merdeka. Ukraina dan sekutu baratnya nuduh kalau Rusia nih yang menghasut pemberontakan dan mengirimkan senjata dan pasukan untuk mendukung dua wilayah yang ingin merdeka ini. Bentrokan tersebut menjadi konflik besar-besaran di bulan Mei dan menewaskan lebih dari 14.000 orang. Sadis. Nah, hal ini memanas kembali di akhir tahun 2021 guys, di mana pasukan Rusia mulai mendekat perbatasan Ukraina lagi. Wah, kayaknya dunia lagi butuh Avenger nih saat ini. Barat yang cukup geram yakin kalau ada 100 ribuan tentara dan tank-tanknya yang akan menyerang Ukraina. Biden, Presiden Amerika pun keluar-keluar ngancam bakal ngasih sanksi ekonomi dari Barat untuk Rusia kalau nggak berhenti gangguin Ukraina. Emangnya Amerika tuh dari dulu doyan banget gitu nimbrung kalau ada negara yang berantem. Nah, Rusia latihan militer besar-besaran tuh mulai awal Januari 2022. Semua angkatan laut tuh dikerahkan. Latihan ini juga dilakukan di darat, dibantu oleh Belarusia. Pada 21 Februari 2022, Putin mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Putin juga memerintahkan pasukan Rusia ke wilayah tersebut. Kecaman dan sanksi dari Barat tuh kayaknya nggak akan mempan untuk menghalangi Putin. Diplomasi gagal total. Dikutip dari Guardian, Jumat pagi 25 Februari 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pidatonya di televisi. Nah, ia berkecil hati setelah berbicara dengan para pemimpin Barat. Nah, dia menyebut kalau negaranya dibiarkan diserang tanpa ada yang membantu. Dari CNN dilaporkan kalau pasukan Rusia mulai bergerak ke arah Kiev melalui Belarus pada Jumat pagi. Nah, Ukraina nih mulai melakukan berbagai cara untuk menghalau Rusia. Nah, termasuk dengan meledakkan jembatan menuju Kiev. Because Russian separatist fighters are very nearby, near enough to hear us. Since we've been here, there's been shelling, and this front line has been more active in recent days. There's a real sense now that this conflict is building. Nah, apa nih dampaknya terhadap dunia? Tindakan Putin tersebut memberikan sentimen terhadap harga sejumlah komoditas. Masih dari CNBC, di sisi lain, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Verobiva, mengatakan Rusia tidak pernah berniat menyerang tetangganya itu. Itu tuh cuman isu yang dimainkan oleh NATO, aliansi Barat, dan lain-lain. We have no intention to build up a tension on the border or to build up a big group of troops on the border. These were just military exercises. So after the military exercises have finished, the troops are returning to their bases. Putin menegaskan kepada negara-negara lain jangan ikut campur dalam masalah ini kalau tidak mau menanggung akibatnya. Ngeri juga ya. Nah, gimana nih pendapat teman-teman terkait konflik kedua ex-Uni Soviet ini? Coba tulis di kolom komen ya. Kalau teman-teman belajar hal baru dari video ini, silahkan di-subscribe, nyalakan notifikasinya, dan boleh di-share ke teman-temannya agar bermanfaat untuk orang lain ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.